dibiayai harian Kompas. Survei Litbang Kompas ini melibatkan 1.200 responden. Pada survei bulan Juni 2024, tingkat kepuasan publik adalah yang tertinggi sejak survei dilakukan pada periode pemerintahan Jokowi di Oktober 2019. Bahkan angka kepuasan naik dari survei pada bulan Desember 2023 yang ada di angka 73,5%. Untuk survei kali ini, kami menemukan secara umum ketika kita tanyakan alasan kepuasan ini, ada 21,7% responden, jadi sekitar 1/5 ya, itu menyatakan bansos yang menjadi dasar dari kepuasan. Tetapi selain bansos, ada juga di bawahnya itu soal kepemimpinan yang baik, kemudian pembangunan yang merata, dan juga pembangunan infrastruktur. Jadi kita harus sampaikan bahwa memang kepuasan umum terhadap pemerintah ini banyak ditopang oleh kelas bawah dan masyarakat bawah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kelas masyarakat bawah itu memang banyak tersentuh oleh program-program bantuan sosial, karena ada banyak program di sana. Secara umum, 75,6% responden puas atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Yang tidak puas adalah sebesar 24,4%. Meski tinggi, tapi secara khusus di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasan responden tidaklah tinggi. Yang puas ada di angka 57,4%, sementara yang tidak puas 42,6%. Kepala Staf Presiden Muldoko menanggapi tingginya kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berdasarkan survei Litbang Kompas. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Muldoko bilang kunci dari meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah karena pemerintah selalu memprioritaskan pelayanan publik. Muldoko menilai selama ini tidak pernah ada persoalan muncul dari segi pelayanan publik sehingga masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah. Saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintahan ini tidak pernah kendor dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu kunci, ya, kuncinya di situ. Sehingga tidak sedikit pun persoalan-persoalan muncul karena pelayanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mengapresiasi itu. Itu yang perlu dilihat. Jadi pemerintah tidak sedikit pun terganggu oleh waktu berakhirnya kabinet ini. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang optimum. Menanggapi Litbang Kompas yang mencatat survei kepuasan pemerintahan Jokowi tinggi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Presiden Jokowi maksimal melaksanakan tugasnya sehingga menurut Habib ada banyak warisan pencapaian yang akan dimaksimalkan lagi di pemerintahan berikutnya. Habib juga menilai Jokowi masih punya pengaruh untuk pilkada nanti. Ya, memang kita melihat Pak Jokowi maksimal ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku presiden dalam konteks transisi inilah ya. Berarti kan akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya legacy ya, hal-hal yang sifatnya pencapaian-pencapaian yang akan dimaksimalkan di pemerintahan berikutnya. Kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati, tentu mereka akan dengar juga gitu loh. Masukan mereka, sikap politik mereka, gestur politik mereka. Tentu menurut saya sih masih sangat berpengaruh. Kita ke informasi pilkada, berbeda dengan PAN yang sudah menyatakan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai Golkar justru masih mengkaji maju tidaknya RK di Pilkada Jakarta. Nasib Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilkada Jakarta masih dikaji Partai Golkar. Ditemui di Istana Kepresidenan hari ini, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut masih akan memonitor sebelum menetapkan di mana RK akan berlaga di Pilkada tahun ini. Sebelumnya Ridwan Kamil menyebut diberi 2 mandat oleh Partai Golkar. Pertama adalah untuk bertarung di Pilkada Jawa Barat atau bertarung di Jakarta. Kalau pertimbangan Golkar melihat lebih baik di Jabar atau gimana? Iya, nanti kami monitor. Jadi
Ya kita kan kalau Jakarta Ridwan Kamil, wakil belum lagi dibahas ya. Golkar katanya melihat elektabilitasnya kan lebih rendah, Pak. Dan bakal orang ada ke Jabar, Pak. Jadi gimana, Pak? Ya nanti dibahas lagi. Yuk. Partai Gerindra merespons pernyataan PKS yang mengaku ditawari posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang, Kim secara resmi belum memberi tawaran. Habib bilang tawaran tersebut mungkin saja berasal dari salah seorang petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Tapi ia pastikan Koalisi Indonesia Maju hingga kini belum memutuskan pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Tahu saya belum ada pengajuan resmi atau keputusan resmi dari Koalisi Indonesia Maju soal siapa paslon gubernur ya dan wakil gubernur ya untuk yang akan diajukan dalam Pilkada Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman PKS menginformasikan adanya tawaran menjadi cawagupnya Pak Ridwan Kamil, mungkin itu dari orang per orang ya, petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Jadi belum menjadi tawaran yang resmi. Sebelumnya usai mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan, PKS mengakui jika ditawari posisi calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil. Tapi Presiden PKS Ahmad Saiku klaim tawaran itu masih dikaji. Ahmad Saiku membenarkan tawaran posisi calon wakil gubernur datang dari Koalisi Indonesia Maju. Soal peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Saiku menyebut PKS belum menentukan sikap. Pak, kalau misalnya dari Koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu, agar PKS menjadi cawagup DKI? Ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji mana kira-kira nanti yang paling maslahat kira-kira begitu ya. Pak, berarti PKS itu terbuka dong Bang untuk bergabung ke... Ya, belum, itu kita juga belum tahu, tawaran juga kan belum. Ya. Saudara, survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo naik usai pemilu 2024. Tapi di sisi lainnya kepuasan di bidang hukum justru cenderung turun. Kami akan memperbincangkannya setelah ini.